Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dan selamat siang. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai komposisi air laut. Nah, apa saja komposisi air laut? Minggu lalu Ibu sudah jelaskan kepada kalian apa laut itu. Nah, laut itu harus dijelaskan dengan kata sekumpulan air asin. Berarti komposisi air laut itu adalah salinitas, kemudian memiliki suhu, memiliki pH, DO atau oksigen terlarut, kemudian komposisi nutrien. Nah, Ibu akan menjelaskan kelima bagian-bagian tersebut di dalam PowerPoint atau pertemuan kita hari ini. Oke, nah di sini sifat dasar air. Kita ketahui bahwa air itu mengandung hidrogen dan oksigen. Di mana hidrogen itu membentuk ikatan kovalen polar, itu mengandung H2 dan memiliki satu oksigen. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri dalam slide Ibu apa akibat-akibat air laut sebagai pelarut universal, ada ikatan hidrogen yang sifatnya polaritas, kemudian pengaruh ikatan hidrogen terhadap sifat kimia air. Nah, di sini sifat kimia air itu memiliki titik beku yang berbeda-beda, di mana jika dia memiliki suhu yang tinggi, maka dia akan berubah menjadi uap air, sedangkan jika dia berada pada suhu yang sangat rendah atau minus, dia akan membentuk padatan atau berbentuk seperti berbentuk es. Sedangkan jika dia dalam keadaan normal, maka dia akan mencair. Jadi ada 3 sifat air, yaitu es, cair, maupun dia bersifat uap. Jadi sama halnya dengan air laut, maka air laut juga mengandung ketiga ilustrasi zat cair tersebut. Nah, Ibu lanjut. Nah, salah satu komponen yang paling penting dalam air laut adalah salinitas. Nah, kalian harus pahami salinitas itu. Salinitas itu apa? Nah, salinitas adalah nilai massa garam terlarut dalam massa air laut tertentu. Jadi, salinitas adalah kandungan garam atau biasa disingkat dengan NaCl, natrium klorida. Nah, apa satuan dari salinitas itu sendiri? Salinitas satuannya adalah ppt atau part per thousand. Oke, di sini Ibu jelaskan menurut Knudsen dengan Sorensen bahwa salinitas adalah berat dalam gram garam terlarut dalam 1 kg air laut, di mana semua bromida dan iodida digantikan dengan jumlah ekuivalen klorida dan semua karbonat digantikan dengan jumlah ekuivalen oksida. Nah, ini sebaran salinitas. Tentu saja sebaran salinitas di setiap negara itu berbeda-beda karena sangat dipengaruhi. Yang pertama adalah lokasi di mana ia berada, karena salinitas sangat dipengaruhi yang namanya musim. Nah, jika kalau kalian bisa lihat perbesar dalam slide bahwa di Indonesia itu atau daerah kita itu salinitasnya berkisar antara 29 sampai dengan 34 ppt. Sedangkan ada pula salinitas yang sangat tinggi. Kalian bisa lihat sebaran-sebaran salinitasnya di daerah Afrika, sampai 37,3, bahkan ada yang 37, 36, 35. Kalian bisa perhatikan sebarannya di setiap negara itu berbeda, baik itu dipengaruhi karena musim. Daerah tersebut memiliki musim dingin yang tinggi, berarti proses penguapannya tentu saja lebih sedikit dibanding dengan daerah kita di Indonesia, karena musim di sana memiliki musim dingin, sedangkan kita cenderung ke musim tropis. Jadi proses penguapan akan semakin tinggi. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya salinitas atau perubahan salinitas itu adalah musim. Jadi proses musim dan proses penguapan. Karena semakin tinggi penguapan, maka kandungan garam akan semakin tinggi. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kalian harus tahu bahwa kandungan salinitas atau NaCl itu tidak menguap, tetapi tetap berada dalam air laut, tetapi yang menguap hanyalah air itu sendiri. Oke, sedangkan kalau dilihat dari sebaran berdasarkan kedalaman
kedalaman air laut. Di sini juga sangat berbeda bahwa semakin dalam semakin kita ke dalam ke dasar lautan, maka salinitasnya akan semakin rendah. Kalian perhatikan bahwa jika kedalaman sampai 60 meter, salinitasnya akan berada pada 34 ppt. Sedangkan jika dia semakin turun, semakin dalam, maka salinitasnya akan semakin rendah. Kenapa? Karena proses penguapan tadi, kita tahu bahwa cahaya matahari itu hanya bisa menembus zona litoral. Jadi proses penguapan hanya berada pada zona litoral, sehingga salinitasnya akan cenderung lebih rendah. Sedangkan kalau kita semakin ke bawah, maka salinitasnya akan semakin tinggi karena tidak ada proses penguapan, tidak sampai proses penguapan, kemudian cahaya matahari tidak akan menembus sampai ke dasar perairan. Oke, jadi kalian harus pahami bahwa sebaran salinitas itu, kondisi salinitas itu sangat dipengaruhi oleh musim. Oke, baik itu musim hujan, kemarau maupun dingin. Oke, kalian bisa menyimpulkan kapan dia salinitas itu tinggi dan kapan salinitas itu rendah. Oke, kemudian lokasi. Ternyata sebaran daerah itu berbeda-beda salinitasnya. Kemudian tingkat penguapannya. Misalkan kondisi awan yang tinggi berarti penguapan akan semakin rendah, atau karena ada musim kemarau tadi, maka penguapan akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya itu yang mempengaruhi salinitas adalah kedalaman. Itu semakin dalam suatu perairan, maka salinitasnya akan semakin tinggi, sedangkan di daerah zona atas atau zona litoral di suatu perairan, maka salinitasnya akan semakin rendah. Oke, itu adalah faktor-faktor salinitas. Ini juga salah satu contoh gambaran sebaran salinitas. Kalian bisa perhatikan sendiri, ada kedalaman, kemudian ada salinitas. Salinitas di sini contohnya ada 36 derajat Celcius, dengan kedalaman semakin ke bawah maka salinitasnya akan semakin rendah, yaitu berkisar antara 34 sampai dengan 35. Oke. Kalian bisa baca pada grafik. Kemudian selain kedalamannya, Ibu tadi jelaskan bahwa musim juga sangat mempengaruhi, dan suhu cahaya, intensitas cahaya matahari tentu saja sangat dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Jadi kalian bisa perhatikan bahwa salinitas semakin tinggi, maka suhu akan semakin rendah. Dan di sini kalian perhatikan bahwa suhu di salinitas di 35 derajat Celcius, maka salinitas di 35 derajat Celcius, maka suhunya akan semakin rendah. Nah, terbalik, kalau salinitasnya berada di 5 ppt, maka suhunya akan semakin tinggi. Oke, sampai dengan 39,2 Fahrenheit. Nah, ini salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kandungan salinitas. Ada dua. Yang pertama itu hand refraktometer, karena alat tersebut harus menggunakan tangan. Dengan bantuan cahaya sinar matahari, alat tersebut bisa diukur dengan memberikan tetesan air garam atau air laut di daerah papannya. Kemudian kalian melihat di mikroskop, kalian akan melihat berapa kandungan atau garis dari air laut tersebut. Oke, yang kedua alatnya itu adalah salinometer. Nah, ini lebih gampang seperti HP, jadi langsung dicelupkan di air laut, kemudian akan terdeteksi sendiri dalam bentuk digital berapa kandungan dari salinitas tersebut. Oke, nah itu perkenalan alatnya. Nah, sini Ibu kasih pertanyaan, apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya salinitas di lautan? Nah, Ibu tadi sudah jelaskan beberapa, selain dari musim, lokasinya, kedalamannya, pengaruh suhu. Kemudian kalian harus tahu bahwa yang salah satu yang mempengaruhi salinitas tadi itu adalah masukan dari air tawar. Misalkan kalau kalian mengukur salinitas yang ada di muara sungai atau di delta, itu jauh berbeda dengan yang ada di tengah lautan atau di pulau, karena adanya masukan dari air tawar. Jadi karena adanya air tawar, maka akan menyebabkan
penurunan dari kandungan salinitas yang ada di laut. Nah, misalkan ibu kasih contoh, kalian mengambil gelas, kalian ambil gelas, kemudian kalian taruh 2 sendok teh garam, kemudian garam tersebut kalian coba icip rasanya, pastinya sangat asin ya. Kemudian kalian tambahkan air tersebut, kemudian kalian tambahkan air biasa ya, tanpa ada garamnya, maka kalian icip kembali dengan indera perasa kalian, maka rasa asin dari air tersebut akan berubah, tentunya akan semakin tawar. Nah, itu sama halnya dengan masukan dari air tawar dari sungai. Oke, jadi kalian bisa menyimpulkan dari penjelasan ibu tadi, apakah yang mempengaruhi tinggi rendahnya salinitas di lautan tadi. Kemudian kita lanjut, suhu. Pasti kalian sudah tahu nih apa itu suhu. Suhu adalah temperatur, kondisi panas dinginnya air laut yang diukur menggunakan termometer dengan satuan derajat Celcius, Fahrenheit, terserah kalian, tapi paling umum digunakan itu adalah derajat Celcius. Nah, di sini Bu jelaskan bahwa bersamaan dengan salinitas dan densitas, suhu merupakan sifat air laut yang penting dan mempengaruhi pergerakan massa air laut. Contohnya penurunan suhu, pembentukan es, salinitas naik, densitas naik, dan penenggelaman massa air. Nah, di sini ada beberapa contoh apa yang menyebabkan perbedaan suhu di perairan. Itu salah satunya adalah buoyancy different circulation atau pengadukan di perairan. Jadi yang menyebabkan perubahan suhu itu adalah salah satunya pengadukan di perairan. Jadi semakin teraduk suatu perairan, maka suhu perairan itu akan semakin berubah-ubah, bisa menjadi rendah atau turun, ataupun malah sebaliknya bisa menjadi tinggi. Nah, itu menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Nah, kalian bisa baca sendiri di sini apa itu suhu. Kemudian ada banyak proses fisika di laut yang sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, alat mengukur suhu laut adalah termometer platinum atau resistance. Ada skala suhu, ada derajat Celcius, ada skala praktis atau T, ada Kelvin. Nanti kalian bisa baca sendiri dalam slide ibu. Nah, sumber panas tentunya berasal dari radiasi surya matahari. Jadi kalau radiasi surya matahari itu berarti yang mempengaruhi perubahan suhu di perairan selain dari pergerakan air laut tadi adalah intensitas cahaya matahari. Nah, semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin tinggi suhu di perairan. Nah, layaknya kalau kalian memanaskan air lah. Kalau kalian memanaskan air, maka airnya akan semakin panas pastinya. Layaknya air di laut, kalau dipanaskan menggunakan cahaya matahari, maka air laut akan semakin tinggi. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan suhu adalah radiasi sinar matahari. Nah, apa yang menyebabkan radiasi sinar matahari ini terganggu? Yaitu yang pertama adalah intensitas awan, atau bisa saja musim. Jika musim kemarau, maka intensitas cahaya matahari itu akan semakin tinggi pastinya. Jika musim hujan, berarti intensitasnya akan semakin rendah karena intensitas atau banyaknya awan itu akan semakin besar. Oke, jadi kalian bisa baca sendiri kenapa radiasi surya bisa mempengaruhi suhu di slide ibu. Nah, ini penjelasannya kenapa radiasi surya. Nah, matahari akan masuk menembus ke permukaan ke bumi, kemudian akan memberikan pantulan, dipantulkan cahaya akan dipantulkan sebagian kembali ke atmosfer dan sebagian akan diterima oleh panasnya bumi ataupun air. Oke. Nah, radiasi surya, jumlah radiasi tergantung pada posisi bumi terhadap matahari. Kalau kita membahas posisi bumi terhadap matahari, maka yang sangat mempengaruhi adalah kondisi siang dan malam. Maka kalian juga harus perhatikan bahwa kapan suhu itu bisa tinggi. Pastinya pada pagi hari atau sore hari atau siang hari,
Nah, kapan suhu itu akan rendah? Karena pada malam hari, karena intensitas atau posisi bumi terhadap matahari itu berada di bagian tidak sejajar pada daerah kita. Maka daerah tersebut akan mengalami kondisi malam. Nah, karena adanya kondisi malam, maka matahari tidak bisa menembus memberikan panasnya ke lautan. Maka kondisi suhu akan semakin rendah. Kemudian posisi lintang dan musim. Nah, ini Ibu yang jelaskan tadi bahwa musim juga sangat mempengaruhi radiasi sinar matahari sehingga mempengaruhi suhu di lautan. Oke, ini kalian bisa baca sendiri bagaimana pergerakan bumi, ini sudah dijelaskan pastinya. Nah, ini posisi tentunya kalau kita berada equal quality, maka posisi matahari pasti berada di kita berada di garis khatulistiwa, maka atau ekuator, maka posisi matahari akan semakin tinggi. Oke, ini kalian bisa baca. Kemudian sebaran sebaran suhu di dunia, kalian bisa lihat bahwa di Indonesia maka suhunya akan semakin tinggi karena kita memiliki iklim tropis atau iklim yang cenderung lebih panas dibanding daerah lainnya. Sedangkan kalau kalian perhatikan daerah-daerah yang memiliki iklim musim rendah, iklim musim dingin, maka suhunya akan semakin rendah pula. Oke, ini temperatur, sebaran temperatur. Kalian bisa lihat daerah Indonesia adalah daerah yang paling merah atau temperaturnya sangat tinggi, suhu perairannya sangat tinggi. Kemudian salinitasnya pastinya salinitasnya juga akan semakin tinggi. Kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa baca variasi suhu tidak. Nah, sama halnya dengan salinitas tadi, bahwa suhu itu juga memiliki variatif perbedaan kedalaman juga. Berarti semakin dalam perairan, maka suhunya akan semakin rendah karena cahaya matahari tidak bisa menembus ke dasar perairan. Jadi hanya berada pada permukaan saja. Jadi suhu perairan yang tinggi itu hanya berada pada permukaan, sedangkan semakin kita menuju dasar perairan, maka suhunya akan semakin rendah. Oke. Nah, ini sebaran suhu secara tegak atau horizontal. Kalian bisa perhatikan temperatur. Oke. Temperaturnya dia 20 derajat Celcius jika pada kedalaman sampai dengan 1 km, tapi semakin dalam sampai 5 km maka suhunya sampai dengan hampir 0 atau sampai dengan 3 derajat Celcius. Oke, kalian perhatikan ya. Sedangkan di sini sanilitas tadi, kalau kalian Ibu sudah jelaskan tadi bahwa temperatur dengan sanilitasnya semakin kalian lihat yang berwarna ungu itu adalah kedalaman, temperatur itu yang berwarna hijau, kemudian subtropikal itu yang berwarna orange itu adalah penyebaran bagaimana hubungan antara kedalaman, kemudian temperatur dengan subtropikal. Oke, ini sebaran dari bawah. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Nanti Ibu bagikan slide-nya. Nah, apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu di lautan? Tadi sudah Ibu jelaskan, selain dari musim, kondisi matahari atau posisi matahari terhadap bumi, kemudian kondisi siang dan malam, kemudian berdasarkan kedalaman suhu juga sangat berbeda. Nanti kalian jelaskan sendiri apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu, bagaimana kondisinya. Misalkan semakin dalam maka kondisinya akan semakin, apakah suhunya semakin tinggi atau semakin rendah, kalian jelaskan di pertanyaan ini nantinya. Oke, kemudian Ibu lanjut. Setelah suhu itu adalah pH. Nah, banyak nih senior-senior kalian yang sudah selesai atau sarjana tidak mengerti apa sih pH itu. Banyak yang menyatakan bahwa pH itu adalah derajat keasaman. Nah, kalian harus tahu dulu apa pH itu. Nah, singkatan dari pH adalah power of hydrogen. Ingat ya, kalian harus tahu power of hydrogen.
sedangkan satuannya tidak ada sama sekali. Jadi pH tidak memiliki satuan. Oke, jangan sampai kalian mendefinisikan satuan pH itu akan salah besar. Oke, jadi pH tidak memiliki satuan. Oke, pH larutan adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen. Jadi ada kata hidrogennya ya dalam larutan. Jadi yang diukur adalah hidrogennya. pH mengukur tingkat keasaman atau basa air yang berkisar antara 0 sampai dengan 14. Nah, jika 7 berarti dia netral. Jika dia kurang dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, maka dia bersifat asam. Sedangkan di atas dari 7, maka dia bersifat basah. Oke? Nah, ini contohnya bagaimana alkalin, kemudian asidik kalau dia di bawah bersifat asam. Oke. Kemudian pH didefinisikan min log 10 plus H+. Oke. Pengukuran pH ada 3, yaitu sel potensial, pH paper, dengan pH meter. Pasti pH paper kalian pernah melihat digunakan di laboratorium. Nanti Ibu perlihatkan contoh pH paper itu bagaimana. Nah, ini pH paper. pH paper itu ada warna-warna tadi. Jadi seberapa sesuai warna tersebut, maka kandungan dari pH-nya akan tertera pada lakmus. Oke, dari paper pH tadi. Misalkan warna kuning, maka pH-nya akan kalau dia warna kuning, kalian celupkan di air, maka pH-nya mengandung 6 ya. Nah, itu tergantung nih, kalian bisa lihat nih. Low pH color. Nah, ini pH meter. Jadi sama halnya yang tadi, pH meter itu dia langsung tertera. Jadi bersifat lebih digital ya, seperti HP. Jadi langsung dicelupkan ke dalam air laut, maka dia akan membaca pH dari air tersebut. Oke, apakah dia asam, basa, ataupun dia bersifat netral. Nah, ini asidik tadi sudah lama nih, dicelup aja. Nah, berapa sih kisaran pH air laut? Nah, umumnya pH air laut itu sekitar 7 sampai dengan 7,5 sampai dengan 8,4. Jadi pH air laut itu bisa kalian dapatkan 7,5 sampai dengan 8,4. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah distribusi of seawater pH. Nah, kalian lihat lagi nih, kedalaman. Ternyata kedalaman juga mempengaruhi kondisi pH, tetapi tidak begitu signifikan, berbeda dengan suhu maupun salinitas tadi. Jika pH-nya semakin, kalian lihat, jika 1000 meter, 1000 meter, maka pH-nya akan berada di antara 8,2. Kita lihat aja ya, 8,2 sampai dengan 7,8. Nah, di sini semakin dia dalam, maka kalian perhatikan, maka pH-nya akan semakin rendah. Oke. Nah, di antara 1000 sampai dengan 4000 itu pH-nya akan menuju semakin tinggi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di sini adalah daerah termoklin. Daerah yang masih berada antara pengaruh sinar matahari dengan pengaruh kedalaman. Karena ada pengaruh tersebut sehingga kondisi perairan itu tidak stabil atau kurang stabil. Jadi pH seharusnya turun, tetapi karena ada pengaruh dari dasar dan permukaan, maka pH-nya akan semakin tinggi. Itu disebut dengan daerah termoklin. Oke. Nah, itu pengaruh pH hanya itu, yaitu kedalaman tadi. Kemudian kita lanjut ya, dissolved oksigen atau biasa disingkat dengan DO. Nah, atau kalau kalian dengar itu oksigen terlarut. Nah, apa yang menyebabkan bertambahnya oksigen terlarut?
Nah, oksigen terlarut itu kalau kalian dengar bahwa DO itu adalah oksigen, kandungan oksigen yang ada di air. Apa-apa saja yang bisa menghasilkan oksigen? Yang pertama adalah tumbuhan. Nah, kalau di laut, apa saja yang bisa menghasilkan oksigen di laut? Tumbuhan apa saja yang bisa menghasilkan oksigen di laut? Ada beberapa hal. Pertama, salah satunya adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah jenis tumbuhan yang kecil yang aktif melakukan fotosintesis. Berarti dia menghasilkan oksigen. Apalagi yang ada, tumbuhan yang ada di laut adalah lamun atau seagrass. Nah, seagrass juga melakukan proses fotosintesis. Nah, apalagi yang ada di laut? Nah, salah satunya ekosistem pesisir, yaitu ada ekosistem pantai, ada mangrove. Mangrove juga menghasilkan oksigen di laut. Nah, selain dari adanya organisme-organisme penghasil oksigen, maka yang menghasilkan oksigen di laut itu yang bisa menambah oksigen adalah breaking wave atau ombak. Oke, kenapa ombak, Bu? Karena ombak itu akan menyebabkan terjadinya pengadukan. Nah, pengadukan menghasilkan bubble-bubble atau masuknya udara ke perairan. Jadi air hidrogen akan langsung mengikat oksigen. Oke? Nah, layaknya kalian ingin minum teh atau air panas, kalian pasti meniup terlebih dahulu. Nah, biasanya orang-orang tuh pada bilang, jangan meniup air panas. Kenapa? Karena kalau kalian meniup tersebut, menghembuskan napas, maka yang kalian tiup itu adalah karbon dioksida. Oke, karena karbon dioksida yang kalian hembuskan, maka air akan mengikat karbon dioksida masuk ke air. Jadi yang kalian hembuskan adalah racun, kemudian air akan mengikat racun tersebut masuk ke air. Maka yang kalian minum tentunya adalah air yang mengandung racun. Nah, makanya orang cenderung menambahkan oksigen ke airnya, karena air bisa mengikat oksigen lebih cepat. Nah, kalau di laut, maka oksigen itu bisa masuk ke perairan melalui break wave atau ombak. Oke? Nah, di sini Ibu ada di slide. Salah satunya proses break wave, ada difusi, ada fotosintesis, ada respirasi, dan ada dekomposisi. Dekomposisi juga menghasilkan oksigen ya dalam prosesnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini bagaimana kondisi-kondisi bisa masuknya oksigen ke perairan. Nah, ini sebaran secara vertikal. Sebaran vertikal oksigen di perairan. Nah, kalian harus perhatikan bahwa semakin dalam, maka oksigen akan semakin rendah. Kenapa? Yang pertama, ada tidak penghasil oksigen di kedalaman sampai dengan paling dasar nih. Contohnya di slide itu 4 km, lebih dari 4 km. Tentu saja akan lebih sedikit, karena salah satu penghasil oksigen yang tadi Ibu jelaskan tadi adalah proses fotosintesis, yaitu fitoplankton. Fitoplankton itu cenderung berada di kedalaman yang lebih rendah. Oke, kemudian lamun berada di bawah dari 4 km, pastinya tidak, karena lamun membutuhkan cahaya matahari untuk tumbuh. Makanya oksigen itu jauh lebih tinggi yang berada di dasar perairan, di permukaan dibanding dengan dasar perairan. Nah, di sini kalian di 1 km itu minimum layer. Itu yang tadi Ibu jelaskan bahwa ada proses di mana kondisi perairan itu tidak stabil, karena ada pertemuan antara permukaan dengan dasar. Tapi pada dasarnya bahwa oksigen itu paling banyak ditemukan di permukaan, sedangkan semakin dalam suatu perairan maka oksigennya akan semakin rendah. Oke, di sini juga kalian bisa baca faktor pengaruh terhadap sebaran vertikal. Ada keseimbangan oksigen di lapisan udara permukaan air, proses fotosintesis di subpermukaan, ada proses respirasi dan oksidasi, dan peningkatan oksigen dari sirkulasi air di dasar. Nah, ini Ibu sudah ajarkan kepada kalian kemarin bagaimana apa itu
kalian lihat permukaan dari perairan itu tidak datar karena ada relief dari permukaan perairan. Itu juga mempengaruhi bagaimana oksigen bisa masuk ke perairan. Oke, silahkan baca slide Ibu. Ini faktor-faktor. Kalau kalian ini lebih lengkap nih, suhu, salinitas, tekanan, fotosintesa, respirasi, dekomposisi, kalian bisa baca sendiri. Oke, ini kalian sudah pelajari di SMA bagaimana proses fotosintesis. Nah, alat pengukuran DO. Kalau mengukur DO secara manual, kalian harus mencampurkan beberapa larutan sehingga kalian bisa menebak berapa oksigen dalam proses titrasi. Sedangkan sekarang ini lebih canggih bahwa DO bisa diukur menggunakan DO meter dengan secara digital. Jadi sama halnya dengan alat-alat sebelumnya, di mana alat tersebut dicelupkan ke air, kemudian secara digital akan membaca berapa kandungan DO di air tersebut. Oke, dari manakah oksigen itu berasal? Tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana kondisi oksigen, kenapa bisa ada oksigen. Tadi ada bermacam-macam, kalian bisa lihat tadi dari gambar yang Ibu jelaskan. Oke, disulfat nutrien. Nah, ini salah satu kandungan penting yang ada di perairan. Apa saja sih nutrien ada di perairan? Kalian pasti pernah dengar ada nitrat, ada nitrit, ada fosfat, ada amoniak, ada silikat, kemudian ada partikel tersuspensi atau TSS, yang TSS-nya dari bahan organik maupun bahan anorganik. Ada gas, ada koloid, ada bahan terlarut, ada anorganik maupun organik. Pastinya ini yang ada yang termasuk dari kandungan di perairan atau kandungan air laut. Ini contoh-contoh unsur-unsur utama di air laut menurut Milero 1982 kalau dilihat dari kandungannya. Oke, ada natrium 0,55 gram per cl, ada Mg2, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, dari mana sih sumber senyawa kimia tersebut? Nah, kalian tidak akan terlepas dari proses yang namanya pengaruh curah hujan atau karena pengaruh proses hujan. Jadi karena proses hujan sehingga menyebabkan kandungan-kandungan tersebut yang ada di darat, baik itu secara organik maupun anorganik, itu akan masuk melalui sungai, river, kemudian masuk ke ocean atau perairan. Oke. Jadi berasal dari rain and snow, sehingga kandungan-kandungan yang ada di darat tersebut, baik itu secara anorganik maupun organik, masuk ke sungai dan bermuara ke laut. Oke. Selain itu proses evaporasi tadi dan transpirasi. Jadi sehingga menyebabkan kandungan-kandungan tersebut bisa berputar, naik, kemudian turun kembali ke perairan. Nah, itu layaknya kalau terjadinya proses hujan. Kalian pernah pelajari pastinya di waktu SMA bagaimana proses hujan itu bisa masuk ke perairan. Nah, air hujan itu masuk ke laut, ke sungai, kemudian bermuara ke laut, itu pasti mengandung senyawa-senyawa atau kandungan-kandungan yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, yang menyebabkan kandungan-kandungan tersebut itu bisa berada di lautan. Nah, sama halnya dengan garam. Banyak yang bertanya nih, salinitas atau kandungan garam itu kenapa sih air laut itu bisa asin? Pertama, NaCl itu bisa berada di laut itu karena laut itu sendiri, kandungan dari laut itu sendiri, karena Ibu sudah jelaskan nih di relief laut bahwa laut itu ada gunung bawah laut, kemudian ada gunung Merapi juga yang memiliki kandungan-kandungan mineral sehingga menyebabkan laut itu bisa asin. Nah, selain itu apakah hanya dari kandungan di bawah pada dasar laut saja, Bu? Tentu saja tidak. Di darat juga memiliki kandungan mineral-mineral tertentu. Tetapi karena proses pengikisan batuan,
dan adanya air hujan sehingga akan mengalirkan mineral-mineral tersebut masuk ke air dan bermuara pastinya yang terakhir adalah ke laut, sehingga mineral-mineral yang sangat baik itu berada di laut, sehingga laut itu bisa memiliki kandungan-kandungan atau komposisi nutrien. Oke? Nah, sama halnya nih, kalian perhatikan banyak nih yang penelitian tentang kandungan atau indeks pencemaran di perairan. Nah, itu juga penyebab terjadinya pencemaran karena adanya masukan-masukan nutrien atau kandungan-kandungan mineral dari darat masuk ke laut. Oke. Nah, ini contohnya bagaimana air laut, asal-asal dari nutrien di laut, the water circle, ada surf runoff, ada fresh water strong, ada evaporasinya, kemudian ada kondensasi atau masuknya kembali air laut, kemudian dari gunung di bawah dari melalui sungai masuk ke laut. Ini contoh-contoh beberapa kandungan yang masuk ke laut dari proses pelapukan, kemudian ada hidrotermal yang Ibu jelaskan bahwa di bawah laut itu ada gunung bawah laut. Kemudian karena ada pabrik-pabrik nih, aktivitas manusia ini juga bisa mempengaruhi kandungan mineral-mineral tersebut masuk ke perairan sehingga menyebabkan beberapa pencemaran. Nah, ini beberapa komposisi kalian bisa lihat. Unsur haranya ada nitrogen, ada fosfat, ada silikat, ada unsur lain seperti Fe, Mn, Cu, Zn, Co dan Mn. Ada logam berat juga termasuk, sehingga menyebabkan apa? Terjadinya blooming fitoplankton. Nah, karena kelebihan nutrien-nutrien tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang ada di laut. Salah satunya adalah blooming fitoplankton. Nah, kalian bisa baca sendiri bagaimana kandungan fosfor di laut. Distribusi fosfat di laut itu dipengaruhi oleh proses biologi dan fisika perairan. Baik itu di permukaan perairan, fosfat dimanfaatkan melalui proses fotosintesis. Nitrogen, senyawa nitrogen di laut sangat terbatas atau sangat kecil, bentuk terlarut dan partikel organik dan anorganik. Nah, ini sumber nitrogen dari aktivitas gunung berapi menghasilkan NH3, udara fiksasi N2, sungai kita menggunakan pupuk NH3 atau amoniak. Ada silika di laut. Dari mana asal silika? Salah satunya dari rangka dari fitoplankton jenis diatom. Selain itu, sumber mineral utama dari pelapukan batuan, bentuk mineral dari kuarsa, feldspar, maupun dari clay. Di laut kondisi silika kurang jenuh dan partikel silika melarut di perairan dalam. Dan proses pelarutan ini berjalan lambat karena profil konsentrasi dengan kedalaman tidak menunjukkan maksimal seperti nitrogen dan fosfor. Nah, ini pertanyaan Ibu lagi, dari manakah nutrien lautan itu berasal? Tadi sudah Ibu jelaskan, baik itu berasal secara organik maupun anorganik. Ibu tanya, kalian paham anorganik dan organik? Kalau organik berarti dia masih bisa terurai. Oke, misalkan makhluk hidup. Oke, itu termasuk organik. Anorganik berarti misalkan batu-batuan. Jadi itu salah satu sumber dari nutrien-nutrien yang ada di laut. Oke, nah prosesnya kalian bisa jelaskan dari slide Ibu tadi. Bagaimana prosesnya sudah Ibu perlihatkan ya. Nah, ada berapa pertanyaan tadi dalam slide Ibu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian harus jawab. Kemudian kalian baca lagi PowerPoint yang Ibu berikan nantinya. Kemudian jawab pertanyaan tersebut di MOLS masing-masing kelas. Oke, sesuai dengan kelas kalian. Waktunya tergantung yang Ibu cantumkan di MOLS nantinya, karena video ini Ibu akan sebar ke kelas-kelas lainnya. Jadi silahkan kerjakan, kemudian baca beberapa referensi lain dari Google. Sekarang kalian harus modernisasi
dengan aktif melakukan pencarian melalui website. Jangan diam. Kalian harus lebih belajar karena kalian harus mandiri, belajar mandiri. Jadi kalian harus lebih aktif dalam mencari informasi, baik itu melalui internet maupun melalui buku-buku yang ada kalian gunakan. Oke, silahkan kalian catat beberapa pertanyaan dari slide Ibu, kemudian jawab di mall sesuai dengan waktu tersebut. Jika ada yang tidak bisa mengakses mall, silahkan langsung WA jawaban kalian. Oke, kalian bisa ketik sendiri atau kalian foto tulisan kalian, silahkan, terserah kalian. Yang jelas kalau kalian tulis, maka tulisan kalian harus bagus atau bisa dibaca. Kemudian kalau kalian ketik, Ibu harap kalian tidak copy paste dari website. Jika kalian copy paste itu akan terlihat jelas, dan jika kalian copy paste maka nilai kalian akan Ibu kurangi. Kemudian kalau kalian nyontek dengan teman kalian, otomatis Ibu kali 0. Oke, jadinya tugas kalian percuma saja. Oke, silahkan yang tidak bisa akses mall silahkan di WA sesuai dengan jadwal. Oke, nah ini sedikit, ini adalah botol Niskin, botol yang digunakan untuk mengambil sampel air. Oke, ini diturunkan, dia akan terbuka secara otomatis dan mengambil sampel air berdasarkan kedalaman dengan jumlah atau intensitas air laut yang ingin digunakan. Nah, ini CTD. Oke, pertanyaan kirim ke Mols ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari PowerPoint, dari presentasi Ibu atau PowerPoint Ibu, silahkan WA atau bisa bertanya di Mols di bagian absen, silahkan. Yang jelas jangan terlambat mengumpulkan tugas kalian. Oke, Ibu tutup pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan selamat sore.